Terima kasih Pak Hendi yang saya hormati. Tadi Pak Hendi mengatakan bahwa data saya kurang up to date. Kayaknya suka nuduh ya Pak. Jangan ya Pak ya, karena saya pakai data BPS. Saya S1, S2, S3 ekonomi pakai data BPS atau data Bank Sentral. Maka kalau mau bantah-bantah data juga pakai data. Pak, pertanyaan saya buat Pak Hendi, apa yang sudah dilakukan Pak Hendi untuk menurunkan pengangguran di Kabupaten Jember? Karena hari ini kemiskinan dan pengangguran itu rata-rata ada di desa, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai. Termasuk bagaimana keperpihakan Pak Hendi kepada pasar tradisional Pak. Karena saya dapat masukan katanya retribusinya naik 100-200% Pak. Terima kasih Pak Hendi. Baik, cukup pertanyaannya. Ya, waktu telah habis dan kami persilakan calon Bupati nomor urut 1 untuk bisa memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pengangguran lagi. Jadi data itu beneran, masa ngomong begini nggak beneran. Di 2021 itu ada 5,44%, 2022 4,06%, 2023 4,01%. Ini nurun pengangguran itu. Jadi kalau ngomong pengangguran Jember ini nurun, kemiskinan juga menurun. Ini luar biasa. Terus bagaimana bentuk penganggurannya teman-teman sekalian? Kami ngadakin job fair. Ngerti nggak job fair tuh? Ada job fair itu ngadakan kami kumpulkan semua masyarakat, para perusahaan itu kumpul untuk memberikan peluang pekerjaan di sana. Banyak 4.500 setiap job fair di situ untuk mencari pekerjaan. 4.500 2023, 4.500 di tahun 2024, dan itu kita lakukan. Dan juga teman-teman sekalian, bagaimana peluang untuk teman-teman warga pasar kita. Warga pasar kita berikan kesempatan yang terbuka. Kami baru keluar dari COVID-19, kita posisi pertumbuhan kita minus 2,98. Saat ini kita 4,9. Itu beneran, bukan data BPS abal-abal, tidak sama sekali saudaraku. Jember ini tidak boleh kita ngomong kebohongan, nggak boleh lah. Buka data, kita sampaikan nanti. Di debat ini kita diuji kebenaran. Bagaimana kita mau jadi calon pemimpin kalau kita nggak nyampaikan kebenaran? Maka dari itu BPS jawabannya teman-teman sekalian. Maka dari itu kami sampaikan bahwa kemiskinan, pengangguran kita sudah turun semua. Pasar juga kita kasih kesempatan untuk membuka layanannya karena kita sudah keluar dari COVID-19, dari pertumbuhan ekonomi yang kita bagus sampai 7% dan terbaik, dan penghargaan kami ratusan loh. Masa kita penghargaan sedikit, ratusan penghargaan yang untuk masyarakat Jember, dan pertumbuhannya luar biasa. Terima kasih. Ya, waktu yang telah diberikan yaitu 2 menit sudah digunakan untuk menjawab. Kini Dan saatnya kami persilakan untuk calon Bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban tadi. Waktunya 1 menit 30 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak. Nuduh saya lagi enggak apa-apa Pak. Saya memang kebiasaan dituduh kayaknya Pak. Saya memakai data Badan Pusat Statistik, BPS Badan Pusat Statistik, dan itu bisa diakses oleh siapapun bahwa pengangguran di Jember makin lama makin naik. Kalau pakai data kita terakhir sekarang 2023 Pak, karena 2024 belum selesai. If data itu year to year, maka tidak bisa dipakai Pak data kalau belum 1 tahun penuh. Yang kedua Pak, saya melihat kenapa pengangguran di Jember makin naik Pak, karena Bapak menaikkan retribusi pasar. Mereka itu Pak pedagang kecil Pak. Saya dapat dari Pak Prabowo pesan dari beliau bahwa kita harus berpihak kepada pedagang-pedagang tradisional, pedagang informal, pedagang UMKM. Maka ke depan kalau pasangan 02 memimpin, saya pastikan ketika kami memimpin, kami akan merubah perda retribusi. Kami akan turunkan seperti semula yang naik 100-200%, kami akan turunkan kembali. Dan prioritas pembangunan infrastruktur kami ke depan adalah membangun pasar-pasar tradisional yang 4 tahun ini belum tersentuh. Kasihan pedagang tradisional, kasihan pedagang informal, kasihan pedagang UMKM. Kita turunkan retribusinya. Terima kasih Pak.